Nah, kemarin kita sudah membuktikan ya kalau ternyata untuk X ya, ruang topologis itu house drop ya, atau dia ruang house drop, maka setiap barisan atau setiap setiap ini ya net ya yang ada pada X itu ternyata limitnya tunggal gitu. Tapi syaratnya harus house drop gitu. Makanya seperti Mamang bilang di video-video sebelumnya, ruang house drop ini istimewa, guys. Jadi ruang house drop ini salah satu ruang yang istimewa di apa itu? Di topologi ya, guys. Nah, sekarang kita ingin melanjutkan ya, apa saja lagi yang bisa kita explore ya dari teori net ini. Mari kita lanjutkan sedikit, guys. Diberikan X tau Y sigma ruang topologis suatu pemetaan F dari X ke Y kontinu di suatu X anggota X besar ya. Jika untuk setiap net konvergen ke X ya relatif terhadap Pi itu berakibat Fx alpha net Fx ya. Net Fx itu juga konvergen relatif terhadap Pi terhadap Fx gitu. Jika gitu ya. Oke, Mamang akan coba buktikan satu arah saja ya. Mungkin nanti arah selanjutnya itu kalian yang coba buktikan sendiri ya, guys. Latihan gitu. Nah, Mamang akan coba yang ini ya. Dari bukti dari kiri ke kanan gitu ya. Oke, kayaknya mirip ya, guys. Idenya itu kayaknya mirip dengan di analisis ya, seperti di ruang metrik dan ke bawahnya itu. Nah, kalian tiru saja pola buktinya, itu insya Allah sama, guys. Tapi di sini kita notice ya, kita beri notice bahwa ini kalau dia bukan ruang house drop, maka limitnya tidak tunggal. Nah, ini yang harus jadi limitnya belum tentu tunggal gitu. Ini yang harus dinotis di ruang topologis yang ini ya. Oke, sekarang diketahui ya, F ini dari X ke Y ya, continue di X ya, diambil sebarang X alpha ya, alpha anggota Pi, sehingga X alpha itu konvergen relatif ke X. artinya untuk setiap apa sih? Untuk setiap apa sih kemarin ini ya, sehingga untuk setiap alpha apa itu, jika untuk setiap nx nx ya ada beta gitu. Oke. Untuk setiap nx ya ada beta anggota Pi, sehingga X alpha anggota Pi itu eventually di nx untuk setiap ya iya begitu ya, begitu. Nah, dah kejadian X ya. Nah, sekarang akan dibuktikan untuk setiap nfx ya, nfx himpunan dari fx alpha itu alpha anggota Pi itu eventually di nfx ya. Oke, itu yang akan kita buktikan. Sekarang dipilih
atau diambil sebarang, diambil sebarang NFX ya. Ini persekitaran fx gitu. Dipilih beta ya, sehingga ini ada yang hilang ya. Nah gitu. Untuk setiap alfa ini kurang dari ya, sorry ya guys, kurang dari sama dengan beta. Alfa kurang dari sama dengan beta. Ini guys, X alpha ya, alpha anggota pi eventually di sorry guys, di X ya, NX ya. Nah ini ya, ini nih agak sulit ya di sini ya, sorry guys. Oke, kita akan ambil sebarang. Nah yang sulit tuh di sini ya, ternyata yang sulit di sini guys. Yang sulit itu diambil sebarang ini, kita ingin mencari NX yang berpadanan ya guys, NX yang berpadanan gitu. Diambil sebarang ini persekitaran fx gitu. Kita coba cari yang berpadanan sehingga dia eventually di sini ya. Oke, begini saja guys. Berarti ada ya open set O gitu ya. Ini anggota sigma ya guys. Nah sehingga fx itu anggota O subset n fx gitu. Nah kita akan gunakan faktor continue-nya di sini ya guys. Oke, karena f continue ya. Oh, kita belum menggunakan itu guys. Cocok lah kalau begitu. Kita langsung gunakan di sini, nggak perlu ngambil ini ya. Karena f continue di x ya. Maka ada nx sehingga f nx itu subset dari n fx ya. Nah oke, kita akan gunakan fakta itu. Dipilih sekarang ya, dipilih beta anggota pi sehingga X alpha ya, alpha anggota pi ini eventually di nx untuk setiap alpha lebih kok lebih dari terus sih lebih dari ya guys, ini lebih dari ya guys. Lebih dari guys, bukan kurang dari, lebih dari ternyata, lebih dari ya. Supaya ini pantesan ya, pantesan reverse inclusion. Gue paham nih. Jadi kenapa jadi
Ini dia reverse inclusionnya itu ya. Berarti bener guys, di sini bener dia reverse inclusion yang kemarin itu ya, bener karena kurang dari gitu, makanya dia reverse inclusion ya. Oke, sorry guys yang kemarin itu ya, memang klarifikasi di selanjutnya ya. Oke, untuk setiap alfa anggota beta itu ya ini sudah ya. Eventual DNX untuk setiap alfa anggota beta. Bener kan? Sorry ya guys, kita akan cek lagi nih. Jangan-jangan memang salah definisinya nih. Nah, betul kan? Betul nih, betul. Sudah betul. Ternyata. Oke. Kita lanjut berarti ya. Karena eventual DNX akibatnya ya. Ya pasti ini ya, untuk setiap alfa lebih dari beta gitu ya, X alfa itu anggota NX ya, diperoleh F X alpha itu guys pasti juga anggota dari F NX ya. Ini subset dari N FX. Nah, dengan kata lain F X alpha anggota P eventually di N FX. Jadi kesimpulannya apa? Jadi Fx alpha anggota P ini konvergen terhadap P ya ke Fx ya. Nah, sudah guys. Ya, secara tidak langsung ya, kalau dia hasil peta dari Fx, mau tidak mau limitnya tunggal ya jadinya ya. Limitnya tunggal ya. Karena dia hasil pemetaan dari fungsi gitu. Jadi walaupun dia bukan ruang Hausdorff, kalau dia hasil dari pemetaan dari fungsi kontinu, itu pasti tunggal. Pasti tunggal ya. Belum tentu ya. Belum tentu karena belum bisa jadi X-nya banyak ya. Bisa jadi X-nya banyak. Cuman untuk suatu X di sini guys, untuk suatu X salah satu limitnya, maka Fx di sini juga 1 gitu. Itu diinduksi dari sifat fungsinya ya. Oke, kita selesaikan saja guys. Kita tinggal satu teorema lagi nih. Definisi ya. Net alpha dikatakan frequently ya di A jika untuk setiap B beberapa X A, beberapa X alpha termuat di A dengan alpha lebih dari beta. Beberapa ya. Jadi beberapa frequently artinya sering ya. Sering ya artinya frequently itu. Beberapa X tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Jadi ini tidak sekuat konvergen eventually yang tadi, tapi ini frequently ini beberapa saja gitu. Ini mirip kayak sifat dense ya, berarti ya seperti sifat rapat ya, atau kerapatan bilangan seperti bilangan rasional itu. Nah, kemudian di sini kita punya universal net, itu didefinisikan adalah net sehingga untuk setiap A subset X itu X eventually di A dan atau X eventually di A komplement. Ya, Mamang pikir tidak lain ini adalah perumuman dari konsep bilangan rasional ya. Kalau di kalau di sistem bilangan real ya. Nah, mungkin itu saja guys beberapa pengenalan ya dari Mamang terkait dengan sifat-sifat net. Thank you for watching. Update